Lantas apa urgensinya Bank Sentral mengubah acuan suku bunga pada saat ini? Apa pula dampaknya bagi perbankan, nasabah, kemudian juga ekonomi nasional? Menuju bunga satu digit, saya akan ulas lebih lengkap untuk Anda dan ini merupakan salah satu yang menarik bagaimana pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala kemudian juga Presiden Jokowi yang memang menargetkan Indonesia akan menuju single digit untuk suku bunga ataupun suku bunga pinjamannya untuk terus memacu kredit, pertumbuhan kredit ke depan dan ini tampaknya menjadi salah satu benang merahnya. Kita akan lihat bahwa Bank Indonesia beberapa waktu lalu baru saja mengubah acuan kebijakan suku bunga. Selama ini mungkin Anda baik, ini persoalan yang sangat complicated sebenarnya, tapi saya mencoba mendekatkannya dengan Anda bahwa ketika Anda meminjam ataupun menjadi nasabah untuk kredit perbankan apa saja, baik KPR maupun untuk apartemen ataupun juga untuk KTA, biasanya itu harus mengacu pada satu suku bunga acuan dan inilah yang sedang saya bicarakan saat ini. Ini adalah suku bunga kebijakan yang harusnya menjadi acuan suku bunga Anda. Anda berada di level berapa saat ini? Mungkin belasan persen. Tahukah Anda bahwa BI rate saat ini ada di 6,75%. Kita relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun ini menarik. Bagaimana hari ini ataupun beberapa hari yang lalu Bank Indonesia mengubah acuannya dari yang sebelumnya BI rate yang saya sebutkan ataupun suku bunga acuan Bank Indonesia nanti akan diubah menjadi BI 7-day reverse repo rate. Namanya agak susah, tapi saya akan coba menyederhanakannya untuk Anda. Kita lihat acuan baru lebih mencerminkan harga pasar. Biasanya yang selama ini yang menjadi landasan ataupun pijakan Bank Indonesia, BI rate tersebut mengacu pada sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI 12 bulan dan saat ini ada di level 6,75%. Di level 6,75%. Ya, harusnya itu yang menarik ketika mengapa suku bunga perbankan Anda mencicil setiap bulan itu kenapa sudah belasan persen. Itu harusnya menjadi pertanyaan karena harusnya acuannya ke sini. Tapi mengapa tidak menjadi acuan? Karena kita lihat ini mencerminkan sertifikat Bank Indonesia 12 bulan. Jadi dalam 365 hari kelamaan karena transaksi kemudian juga bagaimana transaksi itu terjadi, aktivitas ekonomi itu selalu dinamis hari per hari. Itulah mengapa Bank Indonesia mengubahnya BI rate ataupun landasan suku bunga kebijakannya nanti tidak lagi mengacu pada sertifikat Bank Indonesia selama 12 bulan. Karena dinamisnya pasar nanti akan diubah ke reverse repo 7 hari yang saat ini ada di 5,5%. 7 hari. Jadi kata kunci yang ingin saya coba sampaikan pada Anda perhatikan 12 bulan dan juga 7 hari. Mengapa 7 hari? Karena ini akan lebih mencerminkan aktivitas di pasar. Sehingga ketika acuan dari Bank Indonesia suku bunga acuannya dekat dengan aktivitas di pasar, lebih merefleksikan harga pasar, maka sudah hampir pasti akan mendekati kebutuhan suku bunga, baik itu oleh konsumen maupun juga oleh perbankan. Jadi alasannya adalah dinamika yang terjadi di pasar dan lagi, satu hal lagi, dari 6,75% yang saat ini ada, nanti akan menjadi acuan adalah 5,5%. Jadi lebih rendah lagi. Dan ketika Anda saat ini memiliki kredit perbankan, percayalah ini tampaknya menjadi sebuah angin segar untuk Anda. Saya akan ke slide selanjutnya. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana penguatan kerangka operasi moneter tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Beberapa bank di kawasan Asia Tenggara juga melakukan hal serupa. Kita lihat Filipina pada tahun 2015 baru saja mereka melakukan untuk penguatan kerangka operasi moneter mereka. Kemudian Thailand sejak tahun 2006 sudah lama. Malaysia 2004, Selandia Baru 2006 dan saya lihat Korea Selatan juga salah satu yang sudah melakukan penguatan kerangka operasi moneter. Namun ada dua negara yang menggunakan reverse repo 7 hari juga sebagai acuan dari suku bunga kebijakan mereka, yaitu Swedia dan Korea Selatan. Berbeda karakteristik memang untuk struktur ekonominya, namun paling tidak menarik kita pelajari apa positifnya, bagaimana efeknya bagi negara masing-masing. Dan kita lihat ini adalah kedekatan BI rate dengan bunga bank yang saat ini. Ini adalah juga menjadi salah satu landasan mengapa Bank Indonesia mengubah acuan suku bunga kebijakannya. Kita lihat ke belakang sedikit. Tahun 2008 hingga tahun 2010 BI rate tersebut biasanya akan mengikuti atau BI rate ini akan juga tercermin dengan suku bunga overnight. Suku bunga overnight adalah suku bunga yang biasanya terjadi pada malam hari dan biasanya selalu menjadi salah satu nilai yang mengacu pada aktivitas bisnis ataupun di pasar ketika itu. Dan biasanya suku bunga bank akan mendekati atau akan tercermin dengan aktivitas suku bunga overnight. Dan ini mengacu pada BI rate. Namun pada tahun 2010 dan tahun 2012 ketika itu Bank Indonesia mencatat capital inflow kita begitu deras, monetary easing yang dilakukan oleh Amerika Serikat misalnya dengan stimulus moneternya masih begitu besar sehingga banyaknya dana yang masuk ke Indonesia tidak mengubah paradigma ataupun juga mengubah
acuan dari suku bunga bank tersebut. Mereka tidak lagi ke suku bunga overnight, tapi lebih ke deposit lending facility. Jadi tidak lagi bisa mencerminkan BI rate tersebut terhadap suku bunga bank. Sederhananya, mengapa bank kredit-kredit ataupun suku bunga kredit saat ini tidak mengacu pada BI rate ataupun juga suku bunga acuan Bank Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan utama sesungguhnya. Kita lihat. Apa tujuan mengubah kebijakan suku bunga acuan? Mengapa harus sekarang? Yang pertama adalah untuk melakukan efektivitas kebijakan moneter. Kemudian yang selanjutnya adalah pendalaman pasar uang antar bank ataupun PUAP sendiri. Dan ini nanti akan menjadi salah satu juga barometer untuk fungsi utama Bank Indonesia, yaitu untuk menjaga fundamental nilai tukar rupiah. Jadi pendalaman pasar uang antar bank juga dibutuhkan. Selanjutnya kita lihat bunga deposito dan juga kredit juga akan bisa cepat turun. Itu yang saya sebutkan ketika dari 6,75% ke 5,5%, 125 basis point itu akan sangat mempengaruhi. Saat ini misalnya Anda ada di 11% untuk bunga kredit Anda, kemungkinan bisa ada di 10 atau bahkan di bawah 10%. Apalagi dengan program Jokowi untuk melakukan single digit untuk suku bunga acuan kita. Dan selanjutnya kita lihat dampak BI 7-day repo rate tersebut. Yang pertama adalah acuan utama di pasar keuangan. Ini yang menarik, bahwa BI ingin bank-bank tersebut ya harus ngacunya ke Bank Indonesia. Untuk itu dia mengubah kebijakannya agar bisa lebih realistis menjadi acuan dari suku bunga keuangan di Indonesia, termasuk juga perbankan. Lalu suku bunga kredit juga turun, dan ini salah satu juga yang bisa menjadi salah satu juga penopang ketika pemerintahan Jokowi menginginkan adanya gelontoran ataupun juga kredit yang pertumbuhannya lebih baik dari saat ini. Kemudian pendalaman pasar uang antar bank tadi sama, dan potensi memangkas keuntungan ataupun net interest margin dari perbankan tersebut. Mengapa NIM sangat berpengaruh? Ini adalah jawabannya. Kita lihat perbandingan tingkat keuntungan bank. Yang paling banyak, yang paling mengalami peningkatan, kita lihat net interest margin itu ataupun NIM merupakan keuntungan aktivitas bisnis sebuah bank. Kita lihat, kita tinggi sekali angka ini, 7,0, kita rata-ratanya 7%, 7,1%, 6,6% sampai 6,4% proyeksinya pada tahun 2017, dan kita lihat cenderungnya memang cenderung turun, namun kita lihat posisi keuntungan bank-bank di Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Dan kita lihat untuk Singapura saja, contoh yang paling sederhana, mereka itu keuntungan ataupun profit banknya hanya 2%, bandingkan dengan yang ada di Indonesia tahun sekarang saja 6,6%. Begitu jauh, begitu besar bank-bank tersebut berbisnis dan juga mendapatkan untung dari saya, Anda, dan kita semua ketika berbisnis. Ini yang coba direformulasi oleh Bank Indonesia. Mungkin nanti akan bekerja sama juga dengan OJK, kemudian juga LPS tentunya. Mereka akan bersinergi untuk mendapatkan sebuah angka suku bunga acuan yang lebih realistis, tidak merugikan siapapun, karena bank juga bisa berpengaruh terhadap cost of fund mereka ketika mereka berbisnis. Jadi adalah suku bunga acuan yang lebih fair, kemudian juga merefleksikan aktivitas pasar, dan tentunya yang menarik buat nasabah perbankan, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan suku bunga kredit ataupun pinjaman yang jauh lebih murah. Selamat datang rezim bunga murah.